akan menjadi bersih dan tidak halal dimakan. Bagaimana keterangannya? Menyimpang daripada tajuk. Menyimpang daripada tajuk. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alasan yang dibuat-buat sama mereka yang menghalalkan atau dengan asli yang tidak paham itu katanya adalah pencemaran. Pencemaran macam mana? Kalau seandainya tai kucing masuk ke dalam gulai kambing atau juga masuk ke dalam sirap bandung, di mana dengan tai kucing tadi itu tak banyak mana seketul kecil ya seperti ini, seketul sepotong kecil saja masuk ke dalam sirap bandung, baunya tak ada, rasanya tak ada, warna pun juga tidak ada, yang pada saat kita minum tak ada rasa sedikit pun, agak-agak halal tak sirap bandung tadi itu diminum, tetap tidak boleh. Kalau seandainya tidak terasakan pun atau tidak najis pun, tetap kita tidak akan meminumnya. Bagaimana kalau dengan kita dengan sumpah tai kucing saja atau dengan ceret-beret anak kita tak nak meminum dan memakannya, sementara dengan yang lebih parah kenajisannya daripada itu, sumpah anjing dan khinzir, ternyata kita tegamak memakannya. Satu. Jadi istihalah ini yang pernah belajar hukum. Arti daripada istihalah itu adalah perpindahan daripada keadaan kepada keadaan. Jadi misalnya baginda Nabi tidak menerima sedekah, tapi saat ketika ada sedekah diberikan kepada Sayyidatuna Barirah. Sayyidatuna Barirah adalah hamba sahaya perempuan baginda Nabi. Jadi sedekah diberikan kepada Barirah, kemudian Barirah menghadiahkan barang sedekah tadi itu kepada Rasulullah SAW. Nabi kita ambil dan juga Nabi kita makan. Ada di antara daripada mereka yang komplain, tidak itu daripada sedekah, tidak. Daripada orang yang pertama kepada Sayyidatuna Barirah itu adalah sedekah, tapi daripada Barirah kepada aku statusnya sudah berubah menjadi kepada hadiah. Satu. Ataupun juga khamar. Jadi katakan saja satu gelas khamar, minum arak, minuman keras atau dengan khamar. Khamar kalau dengan istihalah artinya berubah bentuk, berubah nama, berubah keadaan, hukum bujuk akan menjadi berubah. Daripada khamar berubah menjadi kepada cuka. Bagaimana dengan cuka yang berasalkan daripada khamar tadi itu? Cuka itu suci, bersih, boleh digunakan untuk kita makan, untuk kita buat air asam, boleh digunakan untuk kita buat salata, boleh digunakan untuk kita buat masakan apa saja. Yang diantaranya mungkin barangkali laksam, duguna cuka. Nah, itu dengan cuka. Cuka daripada khamar, tak masalah. Tapi dengan syarat tidak diproses. Kalau seandainya ini satu jak khamar ini kita masukkan tepung, kita masukkan gula, kita masukkan keladi, kita masukkan melo, kita masukkan apa saja ke dalamnya, ternyata dengan benda yang kita masukkan tadi itu berubah menjadi kepada cuka, tetap cuka tadi itu najis, tidak boleh digunakan. Nah macam itulah cerita lemak babi tadi itu, lemak khinzir tadi itu diproses, dimasukkan dan terproses dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Beda hanya kalau dengan bangkai kucing atau juga dengan bangkai ayam. Lama-kelamaan bangkai tadi itu entah dengan pengaruh daripada cuaca, pengaruh daripada sinar matahari sampai berulat. Ulatnya itu kalau tersentuh jari tangan kita, baju kita, pakaian kita tidak najis. Kenapa? Yang walaupun asalnya daripada bangkai, tapi sekarang sudah berubah status menjadi kepada ulat. Tapi bukan untuk dimakan, kata sentuh aja. Macam itu juga dengan ulat yang ada pada ikan kasam, ikan asin. Jadi kita buat ikan asin dengan garamnya, diperam. Begitu kita buka, membiak ulat di dalam. Tapi dalam waktu yang sama, ikannya masih ada. Nah, kita pun juga karena mengingat ikan kasamnya setakat 2 ekor saja, sedangkan keluarga ada 10, supaya tercacah selera kita tuh bukan selera makan, maka kita goreng. Jadi kata ulama, kalau kita pisahkan antara ulat dengan ikan asin, ulat tidak boleh dimakan. Tapi kalau kita masak sekali ulat dengan ikannya, tidak ada masalah. Kenapa? Sebab ulat tadi itu berasalkan daripada ikan asin. Macam itu juga yang di buah, apel misalnya, atau juga dengan durian.
Ada ulat kan besar sekali. Nah, itu kalau yang ulatnya saja kita ambil kemudian kita suap, haram. Tapi kalau kita makan sekali dengan duriannya, tidak mengapa. Itu namanya istihalah. Tapi bila yang namanya cuka menjadi bersih kalau tidak diproses. Yang kedua, al-istihlak. Tercemar, meresap, menyatu, menjadi satu. Sampai kita tidak dapat memilih dan memilah dan tidak dapat membeda-bedakan antara yang tercampur dengan yang dicampur. Yang mencampurinya atau juga yang tercampurkan. Benda yang masuk dengan benda yang dimasuki sudah menjadi satu. Itu namanya istihlak. Seperti cerita tadi itu. Oh, itu nak dikiaskan dengan apa pula? Kalau pada saat kita di waktu dalam keadaan ihram, kita tidak boleh menggunakan minyak harum. Kita tidak boleh berwangi-wangian. Tapi bagaimana kalau dengan yang kita guna tadi itu seumpama minuman. Ada namanya ma'ul wardi, air bunga. Air bunga pun juga tidak boleh diminum oleh seseorang dalam keadaan ihram karena haram. Tapi kalau seandainya za'faran atau juga dengan bunga-bungaan, rempah-rempah yang harum tadi itu kita masukkan ke dalam masakan sehingga sampai subati dan menjadi satu dengan masakan, itu boleh dimakan oleh seseorang di waktu dalam keadaan ihram. Itu namanya pencemaran. Al-istilah kalau dengan bahasa Arab. Yang itu tak boleh disamakan dengan khinzir. Apa bedanya? Minyak harum masuk dalam minuman, masuk dalam makanan sampai meresap. Sehingga bau minyak harum tidak keciuman. Warna minyak harum tidak kelihatan. Rasanya tidak terasa. Itu namanya mustalak. Boleh-boleh saja dengan kita meminum dan memakannya di waktu dalam keadaan ihram. Tapi itu tidak boleh disamakan dengan khinzir. Kenapa? Sebab minyak harum boleh digunakan. Sementara dengan khinzir hukumnya najis. Nah, macam mana Dr. Asri yang menyokong pendapat tadi itu tak ternampak benda semacam itu? Iyalah. Kalau mengaji bahasa saja, sastra saja, tak akan dapat mengamat dan membedakan tentang perbedaan-perbedaan seperti itu. Itu orang yang pakar spesialis hukum saja, daripada fakultas syariah, dan juga banyak membaca kitab-kitab fikih, mengenali taklilat, alasan-alasan yang disebutkan oleh ulama, yang dapat membedakan antara hukum dengan hukum. Kesimpulannya, kalau seumpama dengan sirap Bandung, ayam masuk bang. Burulah ayam tuh. Ayam pun terbang. Pada masa ayam melangkah, kuali atau juga dengan baldi atau dengan gayung atau dengan bekas besar. Dan itu ayam terbang tapi terberak. Masuk beraknya ke dalam sirap Bandung. Lepas masuk, Takwan pun tak perasan. Takwan banco, kacau, haru. Kan dibanco, menjadi satu teh ayam tadi itu dengan pencemaran. Dirasa sirap Bandung. Bau, sirap Bandung. Kalar, sirap Bandung. Teh ayam, tidak kelihatan. Boleh diminum tak? Tetap tidak boleh diminum. Kalau seandainya kita tahu, agak-agak tegang mata kita meminumnya. Dah, kenapa ada tai ayam di situ? Ya Arhamar Rahimin. Jadi saat ketika dengan tukang ketiu buat martabak, masalah tabarakallah, atau dengan buat gulai, buat katakan saja, tak payahlah, buat melo saja supaya senang kita minum dengan melo saja. Masya Allah tabarakallah. Ternyata pada masa dia bancu melo tadi itu dia bersin. Terus keluar seketik daripada kahaknya. Masuk ke dalam air. Ayo. Agak-agak kita minum. Cerita apa? Ini sudah tercemar. Tak ada rasa. Tak ada bau. Ini bersih. Yang walaupun. Kalau seandainya tak dibayar pun tetap kita tidak mau. Kalau dibayar pun tetap kita tidak meminumnya. Pikir. Yang tercampur dengan kahak-kahak bersih. Kahak kalau kena baju tidak payah dibasuh. Ludah kalau kena baju tidak payah dibasuh. Hengos kalau terkena baju, terkena badan tidak payah dibasuh. Kenapa kita tidak memakannya? Kenapa kita tidak minumnya? Karena jijik, karena kotor. Tentu tidak ada yang lebih kotor, bahkan najis lagi daripada khinzir. Dah selesai?
Jadi kalau kita ragu-ragu, tinggalkan. Banyak makanan bang, bukan coklat itu saja. Coklat dari 1001 macam, ambil yang 1000, tinggalkan yang 1. Apa masalahnya? Kenapa susah-susah sangat? Kata orang sana, kenapa susah-susah amat? Makanan banyak, makan roti canai, makan Allahumma sholli ala martabak, makan keripik, makan donat, makan apa saja. Banyak jenis-jenis makanan, tidak mesti yang tercampur dengan najis, tapi juga dengan kotoran. Kembali kepada hadis, at-tahuru ma'uhu, akhirnya bersih. Yang walaupun rasanya asin, yang walaupun kalarnya biru dan hijau, macam manapun warna kalar daripada air laut, itu tidak akan berubah dan tidak akan mempengaruhi kepada kebersihannya. Kemudian yang kedua, supaya tidak menyusahkan baginda Nabi. Nabi kita ditanya tentang menggunakan air laut untuk berwudu ataupun juga untuk mandi. Nabi kita jawab 2 pertanyaan. Nabi kita jawab dengan jawaban yang pertama, at-tahuru ma'uhu. Yang kedua, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Maka dari sini ulama berpendapat jenis-jenis ikan yang seperti apapun bentuknya, ikannya besar, ikannya kecil, mukanya buaya, badannya ikan, badannya buaya, mukanya ikan, asalkan yang namanya ikan, asalkan yang hidupnya di dalam air, di dalam lautan, baik yang sudah membengkak, yang sudah busuk, bangkai daripada semua jenis ikan hukumnya halal. Kenapa Nabi kita tambahkan dengan jawaban tadi itu? Sebab kalau dengan airnya ditanyakan, nanti pada saat mereka kehabisan makanan, mungkin mereka akan tanyakan tentang macam mana. Boleh tak makan buaya? Boleh tak makan biawak? Boleh tak makan kura-kura? Boleh tak makan ikannya? Nah, jadi Nabi kita jawab, al-hillu maitatuhu, dan halal juga semua jenis bangkai-bangkainya. Tapi dengan syarat bangkai ikan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, uhillat lana damani wa maitatani. Ada 2 jenis bangkai yang halal dan 2 jenis darah yang dibolehkan. 2 jenis bangkai yang halal itu, yang pertama adalah ikan dan yang kedua itu adalah belalang, yang walaupun ikan tadi itu sudah terapung, yang walaupun ikan tadi itu sudah berbau busuk, tetap masih boleh dimakan. Nah, tanah cerita lain. Anak tak lalu sih makan ikan busuk macam itu. Ya, tapi ada yang lalu. Ada yang senang. Bahkan kadang-kadang ikan yang fresh itu kadang-kadang kita busukkan. Kita perang sampai berulat lagi. Cium baunya. Subuh-subuh kalau kita goreng ikan asin tadi itu, dengan ulatnya sekali, kasih bumbu, rempah-rempah, merica dan lain sebagainya. Masya Allah, 2 pinggan. Habis. Selera betul. Ayam ke tepi, daging ke pinggir, udang pun juga terkepinggir juga. Justru yang diambil ikan kasam yang berulat. Masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan makan ulatnya saja. Kutlah pada saya mengambil, ada ulatnya, ambil. Allah, sudah. Tak boleh. Silakan bang. Hadis yang kedua. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, akhrajahu thalathatu wa sahhahahu Ahmad. Hadis riwayat daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Hadis ini mutlak. Artinya apa? Air itu bersih dan tidak ada sesuatu yang mencemarinya, tidak ada sesuatu yang mengotorinya. Pada asal muasal air memang bersih. Boleh kita gunakan untuk mandi, boleh kita gunakan untuk berudu, boleh kita gunakan untuk kita mencuci najis. Jadi syarat untuk kita mandi wajib dan juga untuk mengambil air wudu dan mencuci pakaian. Mencuci pakaian daripada najis harus kita menggunakan air mutlak. Semua jenis air yang turun daripada langit atau yang keluar daripada permukaan bumi hukumnya tahir. Turun daripada langit air hujan yang pertama, air salji atau salju yang kedua, air embun yang ketiga. Sementara yang keluar daripada permukaan bumi atau daripada tanah, air sungai, air laut, air telaga tambah dengan mata air. Jadi kalau di dalam kitab-kitab fikih dikatakan
Jumlah bilangan air mutlak yang boleh kita gunakan untuk berwudu, mandi, dan juga untuk kita mencuci najis itu ada 7. 4 daripada bumi dan 3 daripada laut. 3 daripada langit. 4 daripada bumi dan 3 daripada langit. Daripada hadis yang diriwayatkan innal ma'a tahur la yunajjisu syai' itu dengan syarat air itu bersih. Tidak ada sesuatu yang menodai dan juga yang mengotorinya kecuali kalau dia berubah. Kalau berubah salah satu daripada kriterianya, mungkin dengan warnanya, mungkin dengan bau dan rasanya, maka dengan air tersebut tidak boleh kita gunakan. Nanti akan lebih jelas dengan perinciannya. Keterangan yang lebih lanjut, hadis yang menyusul, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu bersih, tidak terkesan dengan sesuatu apapun kalau air itu banyak. Idza balagal ma'u qullataini fa innahu la yahmilul khabas. Apabila air itu sampai sukatannya 2 kolah, 2 kolah adalah 190 liter. Mi'atun wa tis'una litro, kata orang Arab, 190 liter. Jadi kalau sukatannya atau dengan ukurannya 1 hasta sesuku. 1 hasta sesuku, panjang, lebar, dalam. Kira-kira dalam ukuran setengah meja ini. Ini 1 hasta sampai ke sini, tambah lagi sesuku. Kira-kira dalam 2/3 meja ini meja ukuran sudah kita lihat. Seukuran 2/3 meja ini ke bawah, ke samping, ke atas, panjang, lebar, dalam. Itu namanya 2 kolah. Jadi kalau nak buat kolah di rumah, buatlah ukurannya. Kalau sebesar meja ini sudah lebih daripada cukup. Setinggi meja ini sudah lebih daripada cukup. Kalau kita kecilkan daripada sana sampai ke sini pun juga sudah memadai, senang. Kalau pada masa melaka kehabisan air, berudu, air tak terbuang, mandi, masuk ke dalam saja lagi. Gantian dengan istri, abang dulu masuk situ. Sebab kalau kita mandi sebagaimana biasa, habis air. Kalau tak hujan macam mana? Sungai udang hanya cukup untuk udang saja. Bukan untuk manusia. Udang pun kadang-kadang kekeringan juga. Belum lagi dengan ikan lainnya. Jadi kalau macam tu kita menggunakan air apa saja. Akan kita gunakan air yang 2 kolah di rumah kita. Jadi dengan ukuran yang semacam tadi kita sudah bebas. Kita dibolehkan untuk mengambil air wudu yang walaupun percikannya bekas yang kita gunakan untuk muka, tangan, kepala dan kaki itu masuk ke dalam kolah. Tidak ada masalah. Jadi la yunajjisuhu syai', air tidak ada sesuatu yang menodainya. 1, kalau jumlahnya itu banyak. Kalau seandainya airnya sedikit seperti yang ini akan terkesan dengan teh, akan terkesan dengan sabun, akan terkesan dengan Milo, akan terkesan dengan sirap. Kalau seandainya yang masuk tadi itu daripada jenis-jenis yang bersih, yang walaupun berubah tapi tak banyak mana perubahannya, tidak mengapa. Tapi kalau yang masuk ke dalam air yang sedikit tadi itu adalah najis, yang walaupun tidak berubah, hukumnya akan menjadi mutanajis. Nah, dari mana pengambilan ulama Malikiyah? Ulama Malikiyah, mereka kalau pada itu mengambil air wudu, 1 gelas air ini cukup untuk berwudu. Kita 1 gelas baru untuk berkumur-kumur. Kumur-kumur saja 1 gelas tidak cukup kadang-kadang. Mereka 1 gelas cukup untuk berwudu. Macam mana cara berwudunya? Mereka tuang, sapu-sapu sikit macam tu, kepercikan, masuk kembali ke dalam gelas, tidak ada masalah. Dari mana pengambilan hukum? Pengambilan hukum daripada hadis. Innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu bersih dan tidak ada sesuatu yang menodai dan juga yang mencemarinya. Jadi kata ulama Malikiyah itu umum, tidak membeda-bedakan dengan yang bercampur atau juga yang tidak bercampur. Kata ulama Syafi'iyah itu am, umum, akan tapi ditaksis dengan hadis yang akan datang kalau sukatannya mencapai 2 kolah. Berikutnya hadis qala an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam innal ma'a la yunajjisu syai'an illa ma ghalaba ala rijihi wa ta'amihi wa lawnihi akhrajahu Ibnu Majah. sama dengan hadis yang tadi.
Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu bersih, tidak ada sesuatu yang menodainya. Illa ma ghalaba, kecuali kalau pada saat yang berubah warnanya, bau dan rasanya. Ini macam ini. Ini kalau kita nak guna wudu silakan saja. Ini air boleh. Tapi pada saat kita beli, sudah. Abang tuh minum tangan kiri berdiri lagi. Duduklah bang. Bukan sini yang jualan tuh. Duduklah supaya minum dapat pahala. Itu perlunya kita ngaji. Ngaji juga setakat ngaji, tapi juga diamalkan. Ambil gelasnya dengan tangan kanan, dapat pahala karena kita menggunakan tangan kanan waktu kita memberi dan menerima. Minum pula dengan tangan kanan. Tambah dengan berduduk. Kalau kita minum berdiri, syaitan ikut. Nabi kita bersabda, takkan tergamak kamu minum dengan syaitan dan kamu akan muntahkan seisi perutmu daripada minuman dan makanan yang masuk. Kembali tutup di luar daripada tajuk. Sepatutnya nih mata dipajamkan, jangan bercakap, jangan tengok sana sini. Itulah mata menengok ke sana sini itu jadi masalah. Ini bersih. Ternyata ada teman kita masukkan gula. Gimana hukumnya? Kalau gula yang kita masukkan tadi itu membuat air jadi terasa manis, kita masukkan kopi, berubah warnanya menjadi hitam, kita masukkan kalah, berubah warnanya menjadi hijau, biru, kuning, atau merah, maka dengan air tersebut tetap bersih, boleh diminum, tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu, dan juga untuk mandi, dan juga untuk menanggalkan najis. Tapi kalau seandainya yang kita masukkan tadi itu sikit sangat, beda. Sikit sangat bukan daripada khinzir. Itu yang tidak paham tuh. Dadu tinggi dan ngaji tinggi dah. Profesor doktor apa? Buang doktornya, buang profesornya. Jadi warga kampung saja. Apa cerita? Ada yang bunyi. Ada yang meeting yang angkat sekali. Jadi kata pramugari, kita sebentar lagi akan mendarat. Maka kenakanlah sabuk pengaman tali kereta Anda. Betulkan kursi duduk dan kembalikan meja ke tempat asalnya. Dan buka tingkap, kata dia, buka tingkap. Buka tingkap itu apa? Kita mendarat di waktu malam. Kalau buka tingkap di waktu siang, tak apa, terang, jelas. Dan pula, coba pikir, kalau pada waktu malam hari yang gelap gelita, pesawat boleh mendarat. Pesawat boleh mendarat, maka untuk apa dibuka atau tidaknya tingkap yang hak belakang tadi itu? Perasaan? Buka tingkap? Kan kalau tingkap kita tutup, karena kita tak nak kesilauan. Kita nak tidur. Jadi kita tak nak kalau sampai dengan cahaya tadi itu masuk ke kita. Jadi pertama kita tak boleh nyenyak. Supaya kita boleh tidurnya kita tutup tingkap. Itu kalau pada saat pesawat akan mendarat, pramugari itu akan datang, dia buka tingkap kita. Terus dia naikkan. Kita lagi senang-senangnya menyendal macam itu, terkejut. Kenapa? Karena dia betulkan kursi kita. Betulkan kursi, kembalikan meja ke tempat asalnya, buka tingkap, pasang tali kereta. Kenapa? Sekejap lagi kita akan mendarat. Hati-hatinya pramugara dengan keselamatan penumpang. Kenapa guru tak hati-hati dalam mengeluarkan fatwa untuk umat beragama? Yang jelas-jelas sudah ada khinzir dikatakan masih boleh lagi. Itu nanti mencabar dan juga mengancam keselamatan kita di akhirat. Yang seketika dengan kita terpukau dan terpengaruh dengan fatwa, pendapat seperti itu. Masukkan sebiji gula atau juga dengan sebiji teh atau sedikit daripada ludah, kita ludahi air kita tadi, terus kita ludah sedikit, tak ada masalah. Atau hingus meleleh, kita masukkan hingus kita sedikit, masih boleh diminum, masih boleh diwudukan. Kenapa? Karena tidak terkesan. Kalau seandainya yang masuk tadi itu daripada jenis-jenis yang bersih. Tapi kalau yang masuk ke dalam tadi itu daripada jenis-jenis yang najis, yang walaupun sedikit berubah tidak berubah, air akan jadi mutanajis illa ma ghalaba ala ta'mihi wa launihi wa rihihi.
Nah, jelas. Ini kita seperti mengaji masa usia 15 tahun lah, masa apa lah. Satu ada kita mengaji seperti kita kembali ke belakang. Cuman dulu tuh kita derek dengan hukum hakamnya. Sekarang bahan mentahnya, hadis-hadisnya. Ini dia supaya nanti kalau terjumpa salat, ya apa itu mazhab? Ikut hadis, ikut Al-Quran, ikut Rasulullah. Jangan ikut mazhab. Tapi pikir panjang, tampar saja. Perincian hukum yang ada dalam kitab kita itu udah kita tengok dah. Rupa-rupanya daripada hadis. Dua kola, berubah, tak berubah, warna, bau dan juga dengan rasanya. Bukan diambil daripada otak Imam Syafi'i, bukan ijtihad semata-mata daripada beliau. Itu memang diambil dasar hukumnya daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau berbicara tidak boleh bertaklid kepada ulama, kita hanya bertaklid kepada hadis-hadis Rasulullah sahaja. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, kita katakan kalau itu yang Anda inginkan, maka dengan ulama-ulama kita dahulu, Imam Syafi'i secara khusus lebih mengetahui tentang Al-Quran dan hadis daripada kalian. Untuk apa aku ikut kalian? Sedangkan dengan imam kami lebih hebat dan juga lebih alim daripada kalian. Nah. Sama saja maknanya. Al-ma'u tahurun. Air itu bersih. Kecuali kalau berubah rasanya, baunya, ataupun juga dengan warnanya. Kalau pada saat berubah salah satu daripada 3 kriteria dan daripada 3 sifat air tadi itu, maka kalau airnya sedikit akan menjadi mutanajis. Kalau airnya sedikit tapi kecampur dengan yang bersih tetap hukumnya suci. Kalau seandainya sedikit termasuk dengan najis hukumnya mutanajis. Kalau seandainya banyak tercampur dengan najis dan berubah pun juga hukumnya mutanajis. Kalau seandainya banyak tercampur dengan najis tapi tidak berubah, masih tetap boleh kita gunakan. Nah, hadisnya sama. Ambil satu tajuk semuanya. Ya bang. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullatayn." Apabila air idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil habas. Apabila dengan air itu cukup sukatannya 2 kola 190 liter, lam yahmilil habas, maka dia tidak akan mengandung najis. Dengan arti 2 kola mempunyai satu kekuatan yang mampu untuk menolak, yang mampu untuk menghilangkan dirinya daripada hukum najis. Kemasukan najis asalkan dia tidak berubah. Kemasukan barang-barang bersih macam mana? Kita tuangkan Milo, kita masukkan teh, kita masukkan air susu, kembali sebagaimana dengan hukum yang sebelumnya. Kalau seandainya air yang 2 kolah tadi itu berubah menjadi sirap Bandung, itu tidak boleh diwudukan, Bang. Kalau kita wudukan pun nanti dengan lalat akan pesta di muka kita. Waktu sembahyang Allahu Akbar, lalat berkerumun. Iyalah, mandi dengan sirap Bandung mana mungkin. Atau juga dengan kopi, dengan teh, dengan susu. Masya Allah, tabarakallah. Kemana kita pergi? Banyak makhluk-makhluk yang ikut dengan kita. Kenapa? Karena ada rezeki pada anggota tubuh kita. Itu diantara daripada hikmah yang dengan kita tidak dibolehkan untuk menggunakan air yang sudah berubah dengan apa sahaja. Silakan. Ya, apabila air mencapai 2 kolah lam yahmilil khabas wa fi riwayatin lam yanjus. Artinya air itu tidak mengandung najis. Air sungai, air telaga, air laut. Bagaimana kalau di sungai itu ada orang yang buang air? Larutan, nongol, kelihatan, timbul. Jadi kebetulan dengan kita di bawah sini. Larutan sungai itu daripada sana. Timbul, tenggelam, datang ikan talapia atau ikan nila. Atau juga dengan ikan mas, ikan gurami dan jenis-jenis ikan lainnya. Jadi mereka hancurkan ketuyan daripada najis orang yang buang air besar di sana tadi itu. Sampai ke hadapan kita macam mana? Apakah masih boleh lagi kita berwudu di situ? Apakah boleh kita mencedok air untuk kita mandi? Silakan saja selama airnya tidak berubah.
Nah, jadi ada masalah yang dibicarakan oleh fuqaha. Ini hanya di dalam kitab-kitab fikih dibahas. Kalau pada saat air telaga itu kemasukan bulu najis, seperti dengan bangkai tikus, seperti dengan bangkai kucing, seperti dengan bangkai apa saja. Jadi airnya banyak. Kalau terkumpul, saat ketika air itu terkumpul banyak macam itu, kita tengok tidak berubah. Kita rasa tidak ada bau. Baunya tidak ada, rasanya tidak ada, warna pun juga tidak berubah. Masih boleh kita gunakan. Tapi dalam satu teka-teki, airnya banyak. Tidak berubah dengan najis, tapi tidak boleh digunakan. Karena kalau kita cedok macam itu, maka termasuk beberapa helai bulu najis yang dalam cedokan tadi itu airnya jadi sedikit. Pada saat dia terkumpul banyak, masih boleh kita gunakan. Tapi pada masa kita cedok, yang tercedok jadi sedikit, daripada air yang sedikit tadi itu terdapat beberapa helai bulu najis. Maka dengan air tersebut yang walaupun suci tapi tidak boleh digunakan. Habiskan bang, satu topik bang, satu tajuk. Silahkan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. Qala la yaghtasil ahadukum bil ma'i daimi wa huwa junubun. Janganlah sekali-kali dengan salah seorang kamu mandi pada air yang tergenang pada saat kita dalam keadaan junub. Jadi ada air yang tergenang, ada air yang mengalir. Air yang tergenang itu terbagi kepada dua. Air yang tergenang terbagi kepada dua. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi kalau dengan air yang tergenang tadi itu sedikit, sebagaimana yang diriwayatkan di sini, kita tidak boleh mandi pada air yang tergenang. Air telaga, bahasa kita sini tertekung, ya kan? Tergenang, tertekung sama kan? Air yang tertekung atau air tergenang tidak boleh kalau hanya sedikit. Tapi kalau seperti air kolam itu pun juga tergenang atau tertekung. Begitu juga dengan air telaga. Kalau airnya banyak tidak ada masalah. Larangan di sini la yaghtasilu ahadukum fil ma'ir rakid, tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan dengan salah seorang kamu mandi dengan menggunakan air yang tergenang. Kata ulama penafsiran yang pertama kalau airnya sedikit. Penafsiran yang kedua la yagtasil, la di sana karahah tanzih, bukan haram. Larangan itu seeloknya. Sebab kalau seandainya airnya banyak sekalipun, seperti telaga itu atau seperti kolah, terus kita masuk waktu kita dalam keadaan junub, orang yang berikutnya atau orang yang setelah kita tak tegama nak guna air selepas kita mandi, mandinya tak pakai celana pula, telanjang bukil, masuk ke dalam kolah tadi itu keluar, masuk ke dalam menyalam, nawaitu al-ghusla li raf'il hadasil akbar, sengaja aku mandi untuk mengangkat hadas janabah karena Allah Ta'ala celup masuk kemudian keluar, hukum janabahnya terangkat. Kalau seandainya airnya sedikit maka tidak boleh digunakan untuk orang lain. Kalau seandainya banyak tidak mengapa, tapi tetap saja hukumnya makruh menurut penafsiran yang kedua, karena kita terasa jijik dan juga terasa kotor bekas orang lain. Qala la yaghtasil ahadukum bil ma'ir rakidi, pada air yang tergenang. Naam. Akhrajahu Muslim wa al-Bukhari la yaqulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yartasilu fihi. Riwayat Imam Bukhari, larangan itu kalau kita lakukan kedua-duanya atau kita lakukan dua perkara. Larangan kepada kita buang air kecil pada air yang tergenang kemudian kita mandi di situ. Buang air kecil. Ya, sukatannya kurang. Jadi kita bagi tambah sedikit. Ini fuqaha tuh buat masalah. Jadi kadang-kadang buat masalah pelik sekali. Di antara daripada masalah yang fuqaha buat, air itu kurang 2 kolah, kurang daripada 2 kolah dalam kita fikih. Jadi katakan saja ini adalah kolah penuh. Tapi dalam sukatannya hanya dalam 185 sahaja. Masih kurang dalam 3 liter misalnya. Bagaimana agar dengan air tadi itu cukup? Jadi kata fuqaha,
Satu-satunya cara pada saat kita tidak ada air mineral, tidak ada air hujan, tidak ada air tambahan, tidak ada air kelapa, maka supaya air tadi itu jadi cukup, kita suruh beberapa orang untuk buang air kecil di situ. Yang tadi malam minum banyak, golah menaik bertambah. Kencing, bunyi kencing. Bukan belon. Abang bunyi tak? Apa nama saya kencing? Bahaya kecil. Tak bunyi. Tak bunyi. Bagi bunyi lah. Naik air tadi itu. Sehingga ukurannya cukup 2 kolah. Kita tengok, kita pastikan air itu tidak berubah. Boleh kita gunakan untuk mandi. Boleh kita gunakan untuk berwudu. Boleh setakat boleh. Nak tak nak itu urusan lain. Nah, begitu. Jadi, boleh. Itu kan kotor. Ya, saya tak kata harus. Kebolehan setakat boleh-boleh saja. Tapi kalau kita terasa jijik, kalau kita terasa kotor, jangan guna. Macam juga kumur-kumur. Bismillahirrahmanirrahim. Pas minum, kumur-kumuran tadi itu kita masukkan ke dalam jug. Ulama mengatakan bekas kumur-kumuran itu suci dan bersih dan tidak mengotori air yang ada di dalam bekas. Kalau nak minum, minum saja. Kalau nak bagikan kepada orang lain dan orang itu tahu dan dia nak, bagikan saja, tidak ada masalah. Kenapa? Bekas kumur-kumuran kita bukan bekas najis. Tapi kita tegamak minum tak? Ya Allah. Kalarnya kelihatan berwarna tuh, keruh. Nah, hukum lain setelah masalah selera pun juga lain. Kadang-kadang ada dengan sebagian makanannya bersih, minumannya bersih, tapi tukang bancok teh itu bulu ketiak panjang sekali. Jadi pada masa buat martabak ditampa-tampa, masyaallah tabarakallah. Jauhkan itu dulu, nak buat martabak. Sebelumnya masa main begitu, keluar bulu ketiak panjang. Si tukang martabak tadi itu, dia tak pakai baju, santai saja relek buat martabak, karena peluh. Jadi meleleh keringat, peluh keluar dari situ. Jangankan kalau sampai termasuk ke dalam, kalau tak termasuk pun perasaan kita, selera kita tak tegamak untuk memakannya. Apalagi kalau seperti dengan kumur-kumuran tadi itu, ada juga dengan sebagian dia ambil kayu arak, dia sugikan, terus dia masukkan ke dalam gelas air, katanya minum berkah. Astagfirullah. Silakan Bang. Kalau dari Rasulullah tak apa. Wali muslimin minhu wali abidahu wala yagtasil fihi minal janabah. Jadi ada larangan yang melarang kita mandi di mana? Nabi kita bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi summa yaghtasilu bihi. Janganlah sekali-kali dengan kamu buang air kecil pada air. Janganlah sekali-kali dengan kamu buang air kecil kemudian kamu mandi pada air atau juga pada tempat yang sama. Sebab dikatakan itu diantara daripada asbab yang menimbulkan was-was kita dalam hidup. Diantara daripada asbabul waswasah, kalau pada saat dengan kita buang air kecil, di tempat kita buang air kecil, di situ kita mandi. Kan kadang-kadang nunggu tandas lambat Bang, lambat. Ini berasingan, ada tandas, ada bilik mandi. Maka dengan kita kalau kita nak tunggu sampai orang yang buang itu keluar, satu dapat bonus baunya, sebab dia menceret, beret di situ. Yang pertama dia buang air besar. Dari mana kita tahu? Dari luar. Bunyi kripat macam tu. Wah, ini orang buang air besar. Jadi kalau kita tunggu dia keluar, pertama lambat. Yang kedua, kalau seandainya dah lama dan juga ada bolong, ada lubang dan lain sebagainya, insya Allah asapnya itu akan keluar. Yang ini tidak, tak ada bolongan, tak ada lubang. Jadi udaranya yang sehat tadi itu tertekung dan terkumpul di situ. Dia buka pintu tandas, belum lagi kita masuk,
kita sudah keciuman dengan baunya. Sedap, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah tengok, tak dia masukkan pula. Beketi ada. Musibah. Sudah ada tulisannya di situ. Jagalah kebersihan. Dia tak pandai tarik atau bertalinya potos. Dia tarik juga gaguk. Tapi kosong, tak ada air. Bukan dia tak nak buang. Tapi kita tengok ada 3-4 betul besar sekali. Masya Allah, Tuhan, ini kan ayahnya 3 minggu tak pernah buang air besar. Kalau sampai besar panjang macam itu, besar seperti itu sudah membantu betul. Itu susah untuk ditenggelamkan. Itu resikonya. Akhirnya kita tak pikir panjang. Pada saat kita tengok bilik mandi kosong, masuk ke situ. Tapi karena kita nak buang air kecil, terus kita buang air kecil di sana. Kan ada yang tahu. Tapi yang walaupun macam itu diantara daripada asbab waswas. Mungkin beberapa waktu ke depan, kecuali kalau dalam keadaan darurat, kalau kita tunggu kita akan terkencing, tak apalah dengan kita masuk ke bilik mandi, dan dengan kita buang air kecil di sana, nanti kita juruskan air sampai bersih, kemudian mandi. Nabi kita bersabda, di antara daripada asbab waswas itu adalah mandi di tempat kita buang air kecil. La yartasilanna ahadukum fil ma'id daimi. La yabulanna ahadukum fil ma'id daimi summa yaktasil bihi. Riwayat Imam Bukhari, mandi janabah. Kenapa? Sebab paling tidak kita terasa jijik dengan air yang tadinya kita gunakan untuk kita buang air kecil, yang walaupun tidak mencemarinya, yang walaupun tidak berubah salah satu daripada 3 sifatnya, tetap saja benda itu tidak elok kita lakukan. Bahkan dia termasuk salah satu daripada 3 tempat yang Nabi kita laknat, buang air besar ataupun juga kecil, di mauridil ma, pada saluran air. Hadis kita berhenti pada pukul 11.30. Berikutnya dengan sisi soal jawab. Silakan Kang. Jadi tidak ada masalah an rajulin di situ, yang walaupun siapa nama sahabat yang berkenaan. Sahabat Nabi kita tuh semuanya udul, semuanya siqah. Kalau seandainya an rajulin daripada para tabi'in, an rajulin daripada atba'ut tabi'in, maka hadis itu akan menjadi mubham. Hadis itu akan menjadi lemah. Tapi pada saat yang tidak disebut tadi itu nama daripada para sahabat, yang walaupun nama sahabat yang berkenan tidak disebut, tetap saja kedudukan hadis itu sahih. An rajulin, daripada seorang laki-laki yang tidak disebut namanya. Naam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila ar-rajulu bi fadli al-mar'ati aw taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul wal yaghtasila jami'an. Nanti kita cegah laki-laki mandi dengan menggunakan saki-baki daripada air yang digunakan oleh perempuan, ataupun juga perempuan itu mandi dengan menggunakan sisa daripada air yang digunakan oleh laki-laki. Maksudnya pasangan 2 laki istri. Jadi nanti kita sarankan supaya pada waktu kita mandi itu mandi sekali. Kan gayungnya tak besar mana. Kalau kita mandi secara bergiliran, nanti yang tersisa takut kalau tidak cukup. Air yang sedikit, kalau saat ketika masuk percikan daripada bekas wudu, percikan daripada bekas mandi, air itu akan menjadi mustakmal. Jadi dari sana ulama berpendapat adanya hukum isti'mal, adanya hukum mustakmal. Laki-laki jangan mandi dengan menggunakan air yang digunakan oleh perempuan. Perempuan pun juga jangan mandi dengan menggunakan air yang digunakan oleh laki-laki. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Solusinya, jalan keluarnya, wal yaghtasila jami'an. Jadi nanti kita sarankan untuk mandi sekali. Oh, asik bang. Sebelum kita punya anak, atau anak kita kalau masih kecil, masih kecil, yang tak reti betul, tak paham lah. Kalau seperti abang ini udah besar dah. Kalau mak ayah ada dalam bilik air, oh, buat apa tuh? Ada buka malu kita. Kadang-kadang dia ketok lagi. La ilaha illallah, lambatnya.
Takkan berjam-jam mandi di situ. Ayo nih, cepat-cepat lah aku nak sekolah. Oh, jangan macam tu bang. Kalau tengok mak ayah lagi mandi dalam tandas, biarkan saja. Mungkin kadang-kadang ada daki sini nih, susah untuk hilangkan daki sini. Jadi mak yang tolong, mak sapukan belakang papa supaya daki yang belakang itu akan tertanggalkan. Macam tu juga bergantian. Karena bergantian tadi yang membuat jadi lambat. Setelah papa dah selesai mandi, papa sudah nak keluar, tapi mama pada keluar belum. Maka dengan papa juga gosokkan belakang mak, supaya daki yang belakang itu bersih. Jadi apa? Jangan ketok pintu ya. Jangan bising-bising di luar. Tapi kalau lama sungguh tak apalah. La ilaha illallah. Cukup cakap macam tu saja. Tapi kalau anak tak ada kan seronok. Nabi kita mandi sekali. Waljak tarifa Nabi kita sarankan untuk kita mandi sekali, untuk kita mandi bersama. Masya Allah, tabarakallah. Diriwayatkan Nabi kita bersabda, man kana lahu sabiyun falyatasaba. Orang yang mempunyai anak kecil hendaklah dia menganak anak sebagaimana watak dan perangainya. Budak kecil kadang-kadang minta gendong, kadang-kadang minta angkat, minta dukung, kadang-kadang dia suruh kita jadi kuda, kadang-kadang dia suruh kita jadi lembu. Tak apa, tak ada masalah. Ayo, oke, naik. Ayo cepat nih. Ini kambing sudah nak jalan nih. Ayo. Baginda sangat-sangat harmoni dan juga sangat-sangat longgar dan terbuka sekali membasit dengan cucu-cucu beliau secara khusus dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Kadang-kadang pernah Nabi kita angkat, Nabi kita pegang tangan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan kecil seperti apa? Mungkin lebih kecilan lagi. Baru dalam usia 2-3 tahun. Nabi kita pegang. Maka Sayyidina Husain itu berpijak atas dua kaki baginda. Nabi kita tarik. Dia pun memanjat. Naik ke petis, ke lutut, ke paha. Sampai Nabi kita angkat bersama beliau. Seperti itu baginda Nabi dengan cucu. Silakan saja dengan kita tegas, bukan garang. Mungkin kita tegas dengan staf-staf kita, dengan kru-kru kita, dengan pegawai kita. Tapi kita tidak boleh atau tidak patut macam itu kalau pada waktu kita di rumah dengan anak dan keluarga. Kadang-kadang ibu juga nak minta dimanja, nak minta disuapin. Ya sekali-sekali tak apa, sekali-sekala tidak problem. Jangan tiap kalah. Mau sampai habis. La ilaha illallah. Suap sekali cukup lah, setakat itu kita dapat pahala. Macam juga sebaliknya dengan suami, kecuali kalau kita terlampau sibuk, kecuali kalau pada waktu kita uzur. Ya mau tidak mau kan kita suapkan nasi sampai habis. Kenapa? Karena sakit. Tapi kalau sehat segar bugar, masya Allah tabarakallah. Sekali tak apa, dua suap tak ada masalah. Kita suapkan macam itu. Dia juga cukup suapkan kepada suaminya. Senang, anak belum ada lagi. Jadi santai mandi di kolam, santai mandi dalam bilik air. Tak ada orang yang kacau dan juga tidak ada orang yang mengganggu kita. Jadi Nabi kita sarankan wal yaktasilani jami'an, supaya air tidak tersisa dan tidak ada istilah mustakmal. Karena masing-masing mencedok daripada air yang berkenaan. Nah, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yartasil bi fadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan menggunakan air sisa daripada Sayyidatuna Maimunah. Selepas Sayyidatuna Maimunah mandi, maka sakibaki daripada air yang beliau gunakan tadi itu nanti kita gunakan. Karena ada dua buah hadis yang bercanggah. Hadis yang tadi mencegah kita mandi dengan menggunakan sisa air. Tidak dibenarkan dengan kita gunakan sakibaki daripada air yang sudah digunakan sebelumnya. Baik laki-laki maupun juga perempuan. Hadis yang di sini ternyata menyatakan Nabi kita mandi dengan menggunakan air sisa daripada Sayyidatuna Maimunah. Jadi kata fuqaha, berarti larangan yang di atas tadi itu larangan alal karaha, makruh sahaja. Arti makruh itu kurang elok, tidak ada kejaran pahala dan balasannya. Ada juga pendapat mengatakan larangan yang tadi itu kalau airnya sedikit. Maka dengan sakibakinya tentu akan jadi sedikit. Tapi kalau seandainya airnya banyak, suami mandi dengan menggunakan air kolah, dengan menggunakan air sumur atau telaga,
atau juga dengan menggunakan air kolam, kemudian selepasnya baru istri kita menyusul, tidak ada masalah. Jadi kemungkinan saja yang berlaku pada saat itu nanti kita mandi dengan menggunakan air sisa daripada Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu taala anha, itu dikarenakan karena airnya banyak. Khair, silakan. Masih berapa hadis lagi? Dan sampai pada tajuk baru. Banyak lagi. Satu lagi. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة Jafna artinya bejana. Jafna itu kalau bahasa kita sama dengan gayung. Paham bahasa gayung? Atau baldi. Atau juga dengan cak besar. Atau dengan wadah air. Nah, jafna. فقالت Ini kuntu junuban. Ya, terus. فقال إن الماء La ya junub. Salah satu daripada istri Nabi mandi dengan menggunakan baldi atau gayung besar atau tong air besar. Selepas mandi terus Nabi kita nak mandi setelahnya. Maka dengan istri Nabi tadi itu memberitahukan, ya Rasulullah, aku tadi mandi junub. Jadi beliau beranggapan kalau aku mandi junub berarti janabahku yang sudah terangkat tapi akan terpindah ke dalam air. Nanti kita kata al-ma'u la yajnub. Air itu tidak akan menjadi junub. Janabah itu adalah dengan orangnya. Yang pada saat hukum janabah tadi itu telah terangkat, itu tidak berarti janabah itu akan tertekung atau juga akan masuk ke dalam air. Jadi daripada hadis yang diriwayatkan di sini tidak ada larangan daripada hadis kalau pada saat dengan kita mandi dengan menggunakan saki baki air yang telah digunakan oleh seseorang sebelumnya, tapi afdhalnya dengan kita mandi sekali sama-sama mandi, ataupun juga kalau pada saat airnya banyak maka tidak mengapa dengan kita mandi secara bergiliran. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. 6 hadis lagi. Coba baca 6 hadis itu. Apa? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. Oh, itu panjang ceritanya. Akan bersihnya bejana salah seorang kamu, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an tasila sab'a marratin ihdahunna ukhrahunna ulahunna biturab. Itu insyaallah tentang cara kita membersihkan najasa muka Allah pada pertemuan bulan Ramadan kalau ada, atau pada pertemuan setelah hari Lebaran yang akan datang. Nah, kita sebagaimana telah kita janjikan akan membaca, mengambil 1, 2, 3 paling banyak 1, 2, 3 cerita-cerita menarik daripada cerita salafun saleh. Terus sebagaimana tadi itu kan hukum, baca hukum itu panas untuk mengingat. Kalau cerita itu ketawa, santai, releks. Kalau orang belajar hukum, makanya tuh guru tuh pada amnya. Coba kalau tadi satu tuh buka sorban, mesti kepala satu tuh botak. Ada rambut. Kenapa? Sebab kena banyak berpikir. Memahami hukum itu berat. Kadang-kadang pengaruhnya kepada rambut. Jadi kita akan membaca 99 kisah karamat para wali, bukan karamat. Di sini cerita-cerita menarik daripada aulia ilahi shalihin. Insyaallah akan kita mulakan daripada cerita yang pertama pada muka surat 1. Kitab 99 cerita karamat para wali-wali Allah Jalla wa'ala. Ini kitab yang ini rasanya sudah dibeli atau juga sudah ada yang punya. Ini pada tiap pengajian kita bawa, jangan ditinggal di rumah. Untuk apa dia beretikaf di rumah? Bawa kemari. Tiap pengajian bawa 2 kitab. Bawa 2 buah kitab. Kitab yang ini dengan kitab yang tadi. Dan ini sebagai bukti kita mengaji catatan kita itu nanti kalau kita catat sekarang, setelah kita berumur mungkin kita tengok balik. Kalau kita tidak berumur panjang pun akan dibaca oleh anak cucu. Anak cucu tengok, anak, ya Allah, papa, buat kitanya tidak betul nih. Papa ini tak paham, tak ngerti masa mengaji dengan Syekh pada itu. Itu bukan macam tu, buat kitanya bukan macam tu maknanya. Tapi macam mana pun seronok saya punya bapak rajin mengaji dan membabit di dalam kitab. Jadi kitab itu bagi janggot. Jangan kitab itu bersih saja.
kitab yang bersih yang tak ada dhabit, tak ada catatan, tak ada tulisan. Itu antara dua. Ima tidak tuh baca atau yang membaca itu tidak mengerti. Kalau kitab yang pernah dibaca mesti ada catatan, yang mesti ada dhabitnya, ada maknanya kah, tafsirannya kah, atau apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, wanita yang hanya berbicara dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ceritanya ini daripada Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala adalah salah seorang daripada ulama besar. Tidak kurang daripada 36 macam kebaikan itu terkumpul dalam diri beliau. Ketabahannya, kebijakannya, kesabarannya, kemuliaannya, kekayaannya, keadilannya, keberaniannya, lengkap, komplit, cukup. 36 kebaikan yang walaupun beliau pernah berguru dengan guru beliau Amirul Mukminin fil hadis Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri justru teringin nak hidup semacam mana murid beliau Al-Imam Abdullah ibn Mubarak yang mendapatkan julukan sebagai ulama timur dan barat. Bukan hanya untuk ulama di sebelah timur, tapi di sebelah barat pun juga mengulamakan beliau sebagai ulama timur dan barat. Jadi dengan Imam Abdullah ibn Mubarak tadi itu, kehidupan beliau sehari-hari mencuburkan oleh sebagian daripada ulama. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, pada suatu ketika aku teringin nak hidup sebagaimana dengan murid kesayanganku tadi itu, tapi ternyata dengan beliau hanya boleh bertahan dalam 3-4 hari saja. Tak boleh dengan kesabarannya, dengan ketabahannya, dengan bisnisnya. Bisnis Imam Abdullah ibn Mubarak kalau dihitung dengan uang RM itu sudah sampai sekian juta RM perputarannya pada tiap tahun. Termasuk ulama yang kaya, bukan panjang, kaya pada zaman itu. Nah, hebatnya dengan beliau, kalau pada musim Lebaran atau pada saat kita akan menjelang hari Lebaran, atau kalau pada saat akan memberikan bantuan kepada fakir miskin, kan biasanya yang berhormat bagi makanan, minum, gula, tepung, minyak, telur, hijau dan lain sebagainya kepada orang awam. Kenapa? Sebab sudah dengan pilihan saya. Nah, disokok dulu, dirisuan dulu, supaya nanti pangkah dia. Bukan karena Allah dan juga karena tolong dipangkah. Tolong ingatlah, tahu dirilah, jangan sakat terima macam tu saja. Kembali Imam Abdullah ibn Mubarak kalau pada saat akan memberikan habuan yang semacam itu kepada orang ramai, maka terlebih dahulu untuk kepada para alim ulama yang ada di Khurasan. Setelah para ulama baru untuk keperluan keluarga beliau masing-masing. Jadi kata beliau, dalam satu perjalanan haji, beliau berjumpa dengan seorang perempuan tua, dengan seorang makcik tua, duduk mengasing terasing daripada orang ramai, Maka dengan Imam Abdullah ibn Mubarak tadi itu pun mengucapkan Assalamualaikum. Kata makcik, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Itu dengan jawabannya. Jadi kata Imam Abdullah ibn Mubarak, ngapain lo? Ente buat apa saja di sini? Makcik buat apa di sini? Makcik tadi itu jawab, May yudlilillahu fala hadiyalah. Makcik buat apa di sini? Jauh daripada keramaian, sesatkah? Jadi kata perempuan tadi itu menjawab, wa may yudlilillah, orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada penunjuk jalan atau penunjuk hidayah kepadanya selain Allah. Fala hadiyalahu. Kemudian dengan beliau bertanya kembali, kemanakah tujuanmu? Makcik nak pergi kemana? Nak pergi ke Janda Baik kah? Atau juga nak pergi ke Sungai Udang? Nak pergi kemana? Dijawab sama beliau, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oh, rupa-rupanya nak pergi ke Mekah makcik tadi itu. Karena ayat tadi itu ada sebutan tentang Masjidil Haram. Jadi aku nak pergi ke situ. Masya Allah, tabarakallah. Senang kan kalau kita hafal Quran. Berapa ramai orang hafal Quran tapi tidak boleh bercakap-cakap macam ni. Tiap pertanyaan dijawab dengan Al-Quran. Setelah terjawab pertanyaan beliau nak pergi kemana, beliau bertanya kembali, sejak berapa lama makcik duduk di tempat yang terpencil ini? Jadi kata makcik,
salasa layalin sawiyya. 3 malam dengan genap hitungan yang cukup. Lepas itu kata Imam Abdullah bin Mubarak, ngapain Maji duduk di sini? Sudah 3 hari duduk di sini. Makanan daripada mana? Makan apa? Orang Kelantan kata Rasulullah makan sikit. Kita sikit-sikit makan. Nabi kita tidak sikit. Kita sikit-sikit tidak. La ilaha. Pengajian tidak. La ilaha illallah. Dari mana? Maji makan. Jadi kata beliau, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah yang memberi aku makan dan minuman. Lepas berbualan tadi itu berlangsung panjang, maka dengan Imam Abdullah ibn Mubarak menanyakan di mana bilik air, atau di mana air untuk mandi atau juga untuk berwudu. Jadi kata Imam Ibnu Mubarak, di manakah air wudu kamu? Jadi kata perempuan menjawab, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Awak tak payah tanya tentang di mana air, sebab Allah berfirman kalau tidak air disilahkan saja kita bertayamum dengan tanah yang bersih. Jadi kata beliau pula, qala, kemudian dengan Abdullah bin Mubarak menanyakan, qala, kemudian dengan Abdullah bin Mubarak memberikan makanan kepada makji atau kepada wanita tua tadi itu dan mempersilahkan, tafadhali, silahkan makan. Qalat, dijawab oleh perempuan, summa atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kamu sampai malam. Artinya aku tak nak makan dikenakan karena aku puasa. Selepas itu, jadi kata Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ini bukan waktu puasa. Ini bukan bulan Ramadan. Jadi kata beliau, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa melaksanakan ibadah sunat, Allah akan berterima kasih dan maha mengetahui dengan perbuatannya. Allahu Akbar. Setelah dengan beberapa pertanyaan tadi itu, Al-Imam Abdullah bin Mubarak, gambar itu salah tuh. Yang di jalan itu bukan gambar laki-laki. Yang musafir dan perempuan. Itulah printing itu kadang-kadang tak paham apa yang diceritakan, apa yang dibaca. Ini bukan pada puasa, jadi kata beliau, man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Tetapi Allah tidak membebani kepada kita untuk kita berpuasa sunnah. Kenapa dengan maji puasa di tempat yang tandus, jauh daripada keramaian, tidak ada makanan dan minuman. Jadi kata beliau, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim, dengan jawaban yang sama. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, cakaplah, bersimbangan macam mana orang ramai. Apa Quran melulu. Cakaplah, apa kabar? Baik. Nak kemana? Janda baik. Nak pergi kemana? Untuk beli makanan. Cakaplah sebagaimana layaknya. Kenapa dengan Al-Quran? Qala takallimi. Berbicaralah sebagaimana bahasa yang aku gunakan. Jadi kata wanita itu menjawab, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak terkeluar satu rangkaian kata-kata dan ucapan daripada mulut seseorang, melainkan akan dicatat oleh kiraman katibin. Kalau dengan aku tadi itu, semuanya jadi pahala, semuanya Al-Quran, semuanya ibadah, semuanya balasan daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan kita nak berpikir, menjawab dengan bahasa Al-Quran, mesti terdiam dulu. Pikir ayat yang mana, jawabannya ayat yang mana. Terpaksa kita buka Quran. Orang dan nak bertanya nih, Haji nak pergi kemana Haji? Kita nak cari jawabannya daripada Quran. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Sebab kita nak pergi ke janda baik ini, Masya Allah. Di mana ada janda baik dalam Al-Quran? Wal qawaidu minan nisa, mungkin ada hubungannya. Qala takallami mithlana. Cakaplah kamu semacam mana kami. Jadi kata perempuan tadi itu, segala percakapan dan ucapan itu akan dicatat oleh para malaikat. Beliau bertanya kembali, daripada kabilah manakah kamu berasal? Asal daripada mana? Makci, asal daripada mana? Jadi kata beliau, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah sekali-kali dengan kamu mengikuti apa
mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati satu persatu kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi tanya tadi itu asal daripada kampung malah. Jadi kata Makji tadi itu tak penting untuk ditanyakan. Benda yang kita tanyakan, yang kita tengok dan yang kita sebut akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Makji minta maaf, saya pun terlanjur bertanya tadi itu. Jadi apa kata beliau? Jawaban daripada minta maaf tadi itu, la tasriba alaikal yaum, la tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum. Tidak problem, tidak mengapa, tak perlu tersinggung, tidak perlu terasa hati dengan kesalahan atau dengan kekeliruan yang Anda lakukan. Moga-moga Allah memberikan keampunan kepada kita semuanya. Kemudian dengan pertanyaan yang selanjutnya daripada Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Berkenankah kamu untuk berangkat bersama kami, ikut rombongan yang akan berangkat menuju tanah suci Mekah? Jadi kata perempuan, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Segala kebaikan yang kalian lakukan itu Allah Maha mengetahui dan akan memberikan ganjaran dan balasannya. Oke, kalau macam itu, Makji, silakan naik, silakan menaiki onta yang saya sediakan. Saat ketika Imam Abdullah bin Mubarak menondokkan onta beliau tadi itu untuk ditunggang oleh wanita tua, untuk wanita yang berkenaan, apa kata beliau? Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar memajamkan dan menondokkan pandangan mereka. Kan pada masa naik itu angkat baju nih. Pada waktu naik mesti pijak kaki pijak macam tuh. Saat ketika kaki terangkat mungkin saja betis kelihatan. Jadi pada saat beliau menyediakan onta tadi untuk dikendarai, beliau baca ayat, katakan kepada orang-orang yang beriman agar menondokkan pandangannya. Tak apa, aku tunggang dan naik kendaraanmu, tapi kamu jangan tengok aku pada masa aku mengendarainya. Qala, maka perempuan tadi pun naik dan membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Imam Abdullah bin Mubarak menando membawa sambil menjerit-jerit. Ya hadis ruwaidan. Ini suara ini sudah terpakai seminggu. Sejak dari hari Sabtu yang lalu, itu yang saya sebut janda baik. Kami ada daurah di sana, pengajian intensif. Lepas sembahyang subuh, kemudian duha 1 kali, kemudian dekat tengah hari 3 kali, kemudian lepas zuhur itu juga lepas asar. Malam pengajian lagi di luar 5 kali saban hari. Itu yang akibatnya terbawa ke sini. Jadi minta maaf suara serak sedikit-sedikit saja. Banyak yang eloknya lagi. Kalau seraknya kan masih kedengaran suara lagi. Jadi beliau ya hadis orang yang menyanyi. Jadi dengan Imam Seronok, ini bawa perempuannya sepanjang ngobrol dengan aku tadi itu dengan bahasa Al-Quran. Tidak ada sepatah kata pun apa kabarkah, duk di mana, asal mana, jantan kawin atau macam mana, itu tidak ada. Bujang atau darah atau seperti apa. Tidak ada langsung pertanyaan-pertanyaan atau juga dengan jawaban yang seperti itu. Jadi beliau pun merasa seronok sambil menjerit-jerit. Jadi kata perempuan tadi itu, waqsid fi mashika, jalanlah secara elok, waqbud min sautik, dan rendahkan daripada suara kamu. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Jadi sejelek-jelek suara itu adalah suaranya keledai. Kemudian beliau menyanyi, ya hadisi ruwaidan. Artinya, ya hadisi sirwaidan. Ya hadisi, hai orang yang menyanyi sirwaidan. Jalanlah perlahan-lahan. Onta kalau dinyanyikan namanya huda, bukan nyanyian. Nyanyian itu kalau bahasa Arab disebut dengan zina. Huda artinya nyanyian kalau kita tafsirkan. Jadi kalau pada itu dinyanyikan dia semakin semangat berjalan. Kuda juga macam itu. Binatang saja. Salati kata kasidah itu nyanyian jahiliyah. Lebih belok jadi keledai daripada manusia kalau macam itu perasaannya. Kenapa? Keledai saja kalau dikasidahkan, onta kalau disedahkan itu beraksi.
Semangat dia duk. Kadang-kadang kepalanya berdoa duk. Tenggang liuk macam itu. Salati kata itu bid'ah. Apa yang bid'ah? Bid'ah yang yang itunya. Tapi kalau dengan yahanananya tidak masalah. Qala waqsiti masyika waqdud min sautik in angkar aswati la sautul hamir. Jadi pada saat beliau bernyanyi tadi itu, jadi kata perempuan tadi itu memberikan teguran, Baqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dan habiskan waktu kamu untuk membaca Al-Quran. Jangan menyanyi. Itu menjadi sia-sia. Kata Sayyidina Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, Allah karuniakan bermacam-macam nikmat dan anugerah kepada Makji. Kata Makji menjawab, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang sedar dan yang ingat dengan anugerah itu hanya orang-orang yang berakal dan yang berpikiran sehat. Wah, ini hebat di perempuan. Cakapnya Al-Quran, jawabannya tepat, waktunya terawat dan terjaga dengan baik. Kalau bahasa Indonesia iseng-iseng saja. Sajaja kalau dengan bahasa kita ngaji ada suami kan? Yalah, kalau dapat istri macam tuh, masalah tabarakallah, cakapnya Quran, bahasanya Quran, jawabannya Quran. Siapa yang tak sonok dan tidak merasa beruntung kalau kita dapat pasangan hidup yang macam tuh? Maka Imam Abdul Mubarak sebetulnya menaruh simpati kepada wanita tua tadi itu, sehingga sampai bertanya-tanya, Ngaji dah kawin belum? Ada suami dah? Tanya macam tu. Alaki zauja, adakah kamu memiliki suami? Jadi kata si perempuan itu menjawab, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasu'kum. Jangan bertanya tentang sesuatu yang tak nampak dan juga yang tidak diketahui. Mungkin saja kalau pada saat dijawab akan menyedihkan dan menyusahkan hati kalian. Lebih elok senyap saja tak payah tanya. Tidak, saya ini serius nih. Serius. Jadi ini cerita lama supaya itu dalam tasukum. Suami tadi itu senyum saja, diam saja. Tapi istri tak puas hati, bahasa sana penasaran. Ada apa, Bang? Bukan Abang Zul, ada apa, Bang? Abang nampak kelihatan sedih, nampak kelihatan ngelamun. Selalu saya perhatikan ngelamun saja. Ada apa sebenarnya? Nampak banyak pikiran, banyak benda. Seperti ada satu tekanan yang menekan, seperti ada satu benda yang jadi pikiran. Ada apa, Bang? Tak ada apa-apa, Bang, sehat-sehat saja. Oke saja, tak ada masalah apa-apa. Bang, jangan macam itu, Bang. Kita kan hidup semati. Kita hidup berumah tangga. Tentu yang membahagiakan Abang membahagiakan aku. Yang menyedihkan Abang juga menyedihkan aku. Yang jadi pikiran Abang pun juga akan menjadi pikiranku. Ceritalah yang sebenarnya. Minta maaf. Tak payahlah. Lebih elok Abang dalam keadaan seperti jangan, Bang. Abang kena cerita lah yang sebenarnya. Cerita sebenarnya, Abang udah kawin 3 orang sebelum kamu. Padamu. Dikira pada itu bagi tahu bujang. Tak ada istri. Tahu-taunya dia yang nomor 4 sudah ada istri 3 orang. Itulah induk dalakum tasukum. Kalau ternampak benda hakikat tadi itu mungkin akan mengecewakan dan menjadikan kamu. Jadi elok tak payah tanya lah. Tak payah tanya. Tadi ada satu tapi panjang ceritanya. Itu kedada dengan habis dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata beliau, la tas'alu an asya. Kamu udah punya anak. Jadi kata beliau, ada dalam berapa ramai putra kamu udah punya anak? Kata beliau menjawab, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan romantika hidup atau sebagai perhiasan dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian pada saat itu dengan Al-Imam Abdullah bin Mubarak mempertanyakan tentang pekerjaan daripada putra-putra beliau. Beliau jawab, wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Itu ternyata pakar spesialis mereka dalam bidang ilmu falak. Kemudian ditanyakan tentang nama-namanya. Siapa saja nama-nama anak makci tadi itu. Kata makci menjawab,
Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Berarti anak yang pertama nama Ibrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Anak yang kedua bernama Musa. Wa Yahya khudil kitaba biquwwah. Anak yang ketiga bernama Yahya. Setelah ma'jikat tersebut, wattakhadha Allahu Ibrahim khalila, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Seketika diseru oleh ma'jikat itu dengan lantunan ayat, ketiga-tiganya tadi itu hadir dan datang. Maka kata ma'jikat kepada mereka bertiga, Bab'asu ahadakum biwadikikum hadihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min. Maka utuslah salah seorang daripada kalian bertiga untuk mencari sedikit makanan untuk kita cicipin dan juga untuk kita makan bersama. Pilihlah makanan yang azka, yang lebih baik untuk kita makan. Setelah makanan tadi itu hidangan tersajikan, kata beliau mempersilahkan, kulu washrabu hani'an bima aslatum fil ayyamil khaliyah. Silakan cicipi, silakan dinikmati, makan dan minum bima aslatum dengan detik-detik waktu kalian berpuasa pada hari-hari yang telah lalu. Itu cerita seorang perempuan yang percakapan dan perbualannya sepanjang hidup. Dikatakan setelah Imam Abdullah bin Mubarak itu berpisah dengan wanita yang berkenan, beliau bertanya kepada wanita itu, sejak lama mana? Sejak lama mana? Dalam berapa lama? Dalam berapa lama? Mak kamu bercakap macam itu. Jadi kata mereka sudah 40 tahun mampu semua jawaban, semua pertanyaan, permintaan, harapan itu semuanya dengan lantunan kalamullah jalla wa ala. Insyaallah nanti kita sambung dengan cerita-cerita yang akan datang pada pertemuan yang berikutnya. Kita jangan ditinggal, maksudnya jangan ditinggal di rumah. Kalau tinggal di sini boleh-boleh saja, tapi bagi nama saya tidak bertukar. Kurang nanti kalau tertinggal di rumah tidak bertukar. Silakan kan, ada beberapa pertanyaan dalam 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya berniaga emas secara sendiri tanpa membuka kedai, tiba-tiba dalam tempoh setahun kita tidak melakukan urus niaga, adakah kita perlu keluar zakat dari emas yang masih tidak terjual? Allah, kalau kita punya emas, emasnya cukup. Kalau kita memiliki duitnya cukup nisab dan terpusing sampai 1 tahun. Kalau kita niagakan pun tetap saja dengan duit dan emas tadi itu wajib kita zakati. Tapi kalau ternyata duit yang kita miliki tidak lebih daripada hanya dalam 3.000 Rm, atau juga nilai jualan emas yang cadang nak kita jual tadi itu, kalau dijual di pasar paling mahal pun paling banyak kita dapat dalam 3.000-an atau dalam 4.000-an Rm. 4.000 Rm masih belum cukup nisab. Cukup nisab itu hitungan 85 gram emas. Kalau 1 gram emas katakan saja dalam 150-an, maka dengan nilai nisab itu kira-kira dalam 13.000 Rm. 5.000 masih belum cukup. Jadi bagaimana kira-kira sudah direncanakan pada awal tahun kita akan berniaga dengan modal menjual 1 gelang 1 rantai emas yang nilainya kira-kira dalam 5.000-an, dan memang kita sudah kita jual. Emas tadi itu sudah dijual, duitnya pun juga sudah tersimpan. Tinggal membelanjakannya saja lagi untuk kita beli barang dagangan. Tapi bersambung sampai ke penghujung tahun. Sedangkan dengan duit yang 5.000 tadi itu masih tetap utuh. Apakah wajib aku menzakatinya? Tidak wajib. Yang pertama, belum lagi berniaga. Yang kedua, juga tidak cukup nisab dan tidak cukup nisab. Haulnya sudah cukup, tapi nisabnya tidak cukup, di samping masih belum berniaga. Bila akan kita wajib mengeluarkan? Bila kita wajib mengeluarkan zakat perniagaan, kalau dengan modal atau kalau terwujud 2 benda. Yang pertama, modal untuk kita dagangkan, dan yang kedua, berdagang. Bukan setakat modal saja. Kita ada keluar modal, kita sudah beli macam-macam perabot. Kita ada modal kira-kira dalam 100.000 Rm.
Duit yang 100 ribu hari tadi itu kita berikan barang-barang elektronik, tapi kita masukkan ke dalam gudang sampai ke penghujung tahun. Ini misal, saya dapat jelas perbedaannya. Modal yang 100 ribu, setelah 1 tahun, kalau kita niagakan barang-barang elektronik itu kalau kita jual sampai habis, mungkin saja jadi 150 menjadi 100 menjadi pada 150 ribu atau mungkin sampai menjadi 300-an. Karena dengan keuntungan yang kita peroleh. Jadi setelah kita kumpulkan modal tentu kita berikan barang elektronik atau juga dengan barang dagangan kita masukkan ke dalam gudang, berpusing sampai 1 tahun belum juga terjual. Belum juga kita tawarkan, baru dalam store atau juga kita simpan di dalam gudang kita. Tapi niat nak berdagang itu sudah ada. Niat untuk menjual belikannya itu sudah ada, tapi masih belum dijual belikan. Sampai ke penghujung tahun, berapa zakat yang wajib kita zakati? Zakat yang wajib kita zakati itu tidak lebih daripada hitungan barang itu saja. Dengan tidak menghitung harga pada masa itu, atau dengan tidak menghitung keuntungan yang mungkin akan berlaku. Bila akan wajib kita zakati atas nama zakat perniagaan, kalau berlaku 2 benda, 1 niat untuk berniaga dan yang kedua diniagakan. Nah, seperti itulah. Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya mengambil upah membaca Al-Quran untuk arwah di bulan Ramadan? Bagus. Nanti kita bersabda inna haqqa ma akhadtumuhu, sesungguhnya upah, habuan, pemberian yang paling patut untuk Anda dapatkan itu adalah kitabullah. Daripada hadis itu ulama mengatakan guru cikgu boleh digaji, guru kiai boleh digaji, orang yang mengajar Al-Quran pun juga boleh digaji atau juga kita berikan upah. Jadi ada pendapat yang mengatakan sebagaimana yang saya katakan tadi, tapi ada juga pendapat ulama seperti ulama Hanafi yang mengharamkan seseorang mengajarkan Al-Quran dengan diupah atau membaca Al-Quran dengan diupah. Kenapa? Sebab mengajarkan Al-Quran itu adalah kewajiban kita. Dan juga membaca Al-Quran itu sebagai satu tuntutan yang dituntut kepada kita untuk kita mengongsikan bacaan kita kepada orang yang tidak pandai atau kepada orang-orang yang memerlukannya. Tapi yang mu'tamad menurut ulama, sebagaimana sejak daripada zaman dahulu, Al-Khulafaur Rasyidun, khalifah yang berkuasa itu justru mendapatkan tunjangan gaji dan upah daripada rakyat dengan yang seumpama membaca Al-Quran, membaca khutbah dan yang seumpamanya. Itu juga kalau kita bagi upah, silahkan saja dengan kita menerima dan memberinya. Ulama mengatakan sebanyak apapun upah yang diberikan kepada orang yang membacakan Al-Quran, yang walaupun hanya setakat dengan Qul huwallahu ahad, tetap saja jutaan triliun kali ganda Al-Quran yang dibacakannya tadi itu lebih afdal dan lebih berharga daripada pemberian yang kita berikan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Syekh bagi pandangan boleh surat kabar bulan lepas yang menyatakan fahaman tajsid dalam kitab karangan Ibnu Qayyim dan diistihad sesat? Apa itu? Sekali lagi. Bolehkah Syekh bagi pandangan tentang surat kabar bulan lepas yang menyatakan fahaman tajsid dalam kitab karangan Ibnu Qayyim dan diistihadkan sesat? Apa pandangan? Allah, ada dimanapun pahaman tajsid, baik itu di dalam kitab-kitab ulama modern, ulama kontemporer, atau juga dengan tutu guru kita yang ada di sini dan di mana saja mereka berada, pahaman tajsid adalah merupakan pahaman yang sesat. Kalau tidak diikhtiarkan pun memang sesat. Arti daripada tajsid memperbendakan Allah. Allah duduk bersela, Allah duduk semacam mana aku duduk, Allah ketawa, Allah senyum. Jadi senyum itu ditahui oleh ulama maknanya Allah restu dan ridha. Turun yang zilu rabuna, tak boleh semacam mana aku turun ini. Jadi pernah diceritakan dengan Imam Ibnu Taimiyah, menurut Imam Ibnu Battun. Apakah betul cerita itu cerita lain. Cuman diantara daripada cerita yang diceritakan tentang tajsim atau tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk atau dengan paman tajsim, tasbih dengan tajsim, memperbentuk atau menyerupakan zat Allah dengan makhluk. Jadi penafsiran yang zilu rabbuna telah turun Allah pada sepertiga malam yang terakhir, itu beliau peragakan, beliau perumpamakan daripada tingkatan mimbar, beliau turun ke bawah
semacam mana aku turun sekarang ini. Itu tidak boleh. Dan Allah Maha Muqaddas, Maha Suci daripada menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Dan diantara daripada sifat-sifat Allah, mukhalafatuhu bil hawadis, menyalahi daripada segala perkara-perkara yang baru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada terbaca perempuan yang mandi dalam keadaan telanjang akan dinoda oleh syaitan. Betul tak? Oh, syaitan boleh tengok siapa saja. Bukan perempuan saja. Tuan Haji pun kalau mandi telanjang dia tengok juga. Tiap yang tengok Tuan Haji itu syaitan perempuan. Tuan Haji. Terus 3 bulan tak pernah dicukur tuh. Dia tengok bulunya panjang sungguh. Diketawakan sama syaitan. Makanya pada masa kita masuk tandas, kalau tidak ada kain basah, kalau tidak ada celana dalam, atau tidak ada sepeda, paling tidak jangan sampai lupa baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nabi kita bersabda, satru ma bainana wa baina a'yunil jinni zikrullah atau ismullah, pemisah, penghalang, tabir pemisah, penghalang dan penutup kita daripada pandangan syaitan itu dengan menyebut nama Allah atau dengan mengucapkan Bismillah. Jadi pada masa lepas baju kan, lepas jubah kan, lepas pakaian kan baca Bismillah. Yang walaupun bacanya tidak lengkap itu akan menghalang syaitan daripada anggota kita. Jadi kalau perempuan putih, seksi, cantik, mandi telanjang, gokil macam tuh, mungkin syaitan akan ber-SMS-an antara pula. Ini gratis nih. Rezeki min haitsu la yahtasib. Kan banyak orang-orang yang dirasuki oleh syaitan karena dalam keadaan semacam itu. Ada yang tuang air panas ke dalam mangkok najis. Syaitan senantiasa duduk di situ. Satu. Ada juga yang dirasuk oleh syaitan, itu dikenakan kena dengan pakaian yang semacam tadi. Syaitan juga ada nafsu, dia juga ada keinginan. Syaitan juga ada anak cucu, ada abna, ada anak, dan juga ada cucu. Ketika dia tengok perempuan sedemikian rupa, tidak mau syaitan itu akan jatuh cinta. Cerita akhwat kita di Mesir. Ada di antara daripada mereka yang tidak boleh telalap, tidak boleh tertidur. Jangankan tidur, telalap paham? Terlalat. Apa bahasa ini? Tersenggut. Itu sudah datang dia, bisikan. Nakta. Perempuan tadi itu terasa pelik, seperti ada satu benda yang masuk ke hadapannya. Dia belum kawin. Benda apa tuh? Mungkin saja asbabnya karena dia mandi bugil. Sampai syaitan jatuh cinta. Sampai jin jadi itu jatuh hati. Sehingga ucapan kata-kata semacam itu, akhwat kita tadi itu yang pada akhirnya diantar balik ke Malaysia, minta maaf dengan bahasanya dan cukup menyedihkan, senantiasa selalu dan keluar darah dari sana. Siapa yang menggauli, siapa yang berogol, siapa yang memperkosa, itu kena dengan jin jatuh cinta. Ada juga yang sebaliknya. Seorang laki-laki bang pelajar kita kurus sekali. Jadi boleh dikatakan sudah tak nampak struktur muka orang yang tampan juga orang yang makan. Kenapa? Ternyata ada jin perempuan yang jatuh cinta dan cinta itu yang menguras tenaga dan kekuatannya, itu yang menguras sperma atau dengan air maninya. Jadi selalu saja minta dilayan, Jin boleh angkat masjid. Gimana kalau dengan seorang kawin dengan jin perempuan, bagaimana kuatnya? Tongkat alif sampai patah, bukan sampai dimakan. Inilah bang, sedikit lagi bang, 3 menit lagi. Saya ada terdengar bunyi puasa sunat selepas 15 Sya'ban adalah diharamkan. Betul. Nabi kita bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala shauma illa Ramadan." Apabila kita sudah sampai ke pertengahan bulan Sya'ban, maka sudah tidak ada puasa selain daripada Ramadan. Sebab semakin jauh daripada puasa, semakin semangat kita untuk kita menyambut dan juga untuk kita melakukannya. Kata ulama, yang tidak boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban itu orang yang tidak punya kebiasaan puasa pada hari Senin dan Kamis.
untuk orang yang tidak punya qadaan. Muslimat yang masih ada qadaan, qada saja hari-hari yang sekarang ini. Tapi kalau kita tidak ada qadaan dan tidak punya kebiasaan puasa pada hari Senin dan Kamis, memang tidak boleh, haram hukumnya berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Selanjutnya Bang, terakhir. Bang dipilih-pilih ya Bang. Bang seleksi ya, karena dengan pas Bang tanah baca. Bang abang nabi salam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kepastian, adakah ini daripada hadis Rasulullah SAW? Ada 5 malam yang jika berdoa tak akan ditolak doa kita. Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, malam Aidil Fitri, dan malam Aidil Adha. Jadi kalau tidak ditolak itu tidak. Hadis itu bunyinya seperti ini. Barang siapa menghidupkan 5 malam yang mulia, maka niscaya tidak akan mati hati dia pada saat hati-hati orang sudah mati. Jadi diantara daripada sebab agar hati kita itu hidup, perasaan kita itu segar, ibadah kita kuat, ibadah kita semangat, maka kita hidupkan 5 malam yang mulia, malam 2 hari Lebaran, malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban, tambah dengan malam hari Tarwiyah atau malam hari Arafah. Riwayat atau seperti yang tadi dikatakan malam hari Jumat. Jadi memang selayaknya dengan kita memakmurkan 5 malam tersebut itu dengan aktivitas ibadah, tidak selayaknya dengan kita mencemarkan kemuliaan waktu dan tempat, khususnya yang kalau pada saat dengan kita berada di tempat yang mulia dan juga pada waktu-waktu yang mulia. Allahu Akbar. Assalamualaikum Tuan Syekh. Mohon mendoakan kesembuhan untuk anak pada kawan ibu saya bernama Zaid bin Suhaidi yang mengalami sakit ketubuhan dalam paru-paru, paru seperti M saja tulisan. Apa dalam paru-paru. Jadi mudah-mudahan dengan berkat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga dengan nama-nama para sahabat yang kita sebut dan juga dengan para ulama salihin dan juga dengan para malaikat yang bersama kita pada detik-detik kita sekarang ini, dan juga dengan niat khalisah, dengan niat tulus ikhlas kita untuk kita membaca dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkatan ahli barakat, dengan bulan orang-orang yang mulia, dengan kerasulan para nabi dan rasul, dan juga natawassal bi asma'illahil husna wa sifatil ulia. Mudah-mudahan dengan penyakit-penyakit yang menimpa kepada sesiapa saja, baik di kalangan kita yang hadir atau juga di kalangan sahabat-sahabat kita yang sedang ditimpa penyakit, ditimpa musibah, ditimpa satu problem, cobaan dan ujian, akan Allah angkatkan penyakitnya dan akan Allah sembuhkan mereka daripada segala gangguan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Qdi hawaijana wa hawaijal muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah ولا ميتا إلا رحمته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا خزلته ولا ظالما إلا قصمته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كثيرا إلا جبرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا كثيرا. Ucapkan kepada Tuan Guru